Selamat datang di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Republik Indonesia. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap orang. Salah satu alasan kita mengonsumsi pangan adalah karena faktor kesehatan. Untuk itulah, mengapa kita perlu mengetahui amankah produk pangan olahan yang selama ini kita konsumsi? Dan yang mampu menjawab pertanyaan itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dampak era globalisasi mengakibatkan Indonesia terikat perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas atau Free Trade Area, FTA. Dalam menghadapi FTA dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akhir tahun 2015, diharapkan industri makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri. Badan POM merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan obat dan makanan. Sistem pengawasan secara full spektrum yang terdiri atas pengawasan sebelum atau pre-market dan sesudah atau post-market produk beredar di pasaran untuk menjamin produk tersebut aman, bermutu, dan bergizi sebelum diedarkan. Mau tahu lebih lanjut cara mendapatkan nomor izin edar pangan olahan? Yuk kita ikuti informasinya. Halo sis, lagi pada sibuk apa nih? Dewi, Kita ngobrolnya sambil sekalian cicipin pie yuk. boleh juga tuh. Yuk. Ya dah. By the way, gimana caranya ya dapatin izin edarnya? Gini aja, aku punya ide. Gimana kalau aku kenalin sama tetanggaku yang namanya Mas Bagus itu, yang ganteng, kece, badan smart, duel bleh deh pokoknya. Dia kerja di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. So, mendingan kita tanya aja sama dia gimana. Ya udah, sana lagi berangkat. Yuk. Halo Wi, silakan duduk. Oh iya, thank you. Gimana Wi, ada yang bisa saya bantu? Ini loh Mas, teman saya Indah yang aku ceritain lewat telepon tadi. Halo Indah. Iya Mas. Dia ini pengusaha makanan. Nah, dia mau tahu apakah produk dia itu harus didaftarkan. Kalau memang harus didaftarkan, bagaimana caranya? Oke, begini. Kalau urusan izin edar pangan olahan, itu urusan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Saya akan jelaskan mekanismenya. Setiap pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memiliki izin edar. Surat persetujuan pendaftaran dan izin edar adalah surat persetujuan hasil penilaian pangan olahan dalam rangka peredaran pangan olahan yang dikeluarkan oleh 1. Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota berupa sertifikat produk pangan industri rumah tangga atau SPP IRT. 2. Badan POM RI berupa surat persetujuan pendaftaran pangan atau BPOM RI MD atau BPOM RI ML. Oh, produk saya itu kan pie susu. Gimana cara daftarnya? Susu dan hasil olahan, daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku. Pangan kaleng berasam rendah atau pH 4,5. Pangan bayi, minuman beralkohol, air minuman dalam kemasan AMDK. Pangan lain yang wajib SNI seperti pangan berklaim, pangan olahan tertentu, pangan iradiasi,
pangan rekayasa genetika, maka harus didaftar di Badan POM. Memangnya apa sih keistimewaannya kalau produk makanan dia didaftarkan? Ya setidaknya orang lain jadi tahu kalau produk Mbak Indah ini telah melalui penilaian keamanan, mutu, dan gizinya. Selain itu, masyarakat jadi lebih percaya dan otomatis dapat meningkatkan daya jual. Oh, cara daftar ke Badan POM-nya bagaimana caranya, Mas? Pendaftaran bisa datang langsung ke kantor Badan POM atau bisa secara online melalui e-registration. Yang tentunya Mbak Indah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. 1. Pendaftaran baru ditujukan untuk produk yang benar-benar baru mau didaftarkan dari pabrik tersebut. 2. Pendaftaran ulang untuk produk yang sudah habis masa berlaku izin edarnya. 3. Pendaftaran variasi, yaitu bagi produk yang sudah terdaftar dan masih berlaku izin edarnya, namun akan melakukan perubahan seperti perubahan desain label, komposisi, klaim, ataupun promosi. Untuk layanannya, Direktorat PKP membuka 2 jenis layanan. 1. Layanan manual, yaitu untuk pangan olahan tertentu, seperti empasi, pangan diet dan pangan diet khusus untuk keperluan kesehatan, serta bahan tambahan pangan. 2. Layanan elektronik, yaitu bagi pangan olahan lain selain yang telah disebutkan sebelumnya. Selamat datang di aplikasi e-registration. Untuk dapat mengakses aplikasi e-registration, pelanggan dapat mengakses situs kami yang beralamat di http://ereg.pom.go.id. Sebelumnya pelanggan harus mendaftarkan akun perusahaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password, di mana user ID dan password dapat digunakan untuk login ke dalam aplikasi e-registration dan melakukan proses registrasi produk. Pendaftaran akun perusahaan. Untuk dapat mendaftarkan akun perusahaan, pelanggan dapat mengakses menu registrasi perusahaan dengan mengklik menu daftar. Berikut adalah tampilan halaman akun perusahaan. Perhatikan, dalam pengisian aplikasi e-registration, setiap item atau pertanyaan yang bertanda bintang wajib diisi. Jika tidak, maka proses tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah halaman tampil sempurna, perusahaan harus memilih status perusahaan. Apabila perusahaan bertindak sebagai produsen dalam negeri, pilih produsen atau manufacturer. Apabila perusahaan bertindak sebagai pendaftar produk pangan luar negeri, pilih importir atau distributor. Dan apabila bertindak sebagai keduanya, maka pilih kedua-duanya. Selanjutnya, masukkan 15 angka nomor pokok wajib pajak milik perusahaan. Perhatikan, pengisian NPWP dilakukan tanpa menggunakan tanda baca. Masukkan nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan tanpa nama kabupaten atau kota. Kemudian pilih provinsi dan kabupaten atau kota. Setelah itu, masukkan kode pos, nomor telepon kantor, nomor fax kantor, nama pimpinan tertinggi perusahaan, dan penanggung jawab teknis divisi produk terkait yang didaftarkan. Misalnya, produksi, R&D, quality control, atau quality insurance. Selanjutnya, untuk data penanggung jawab, masukkan nama lengkap penanggung jawab yang nantinya akan mendapatkan user ID dan password. Masukkan jabatan penanggung jawab di perusahaan, nomor telepon, dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan email notifikasi registrasi. Perhatikan, jika alamat email yang dimasukkan lebih dari 1, alamat email dipisah dengan tanda titik koma. Setelah itu, masukkan user ID yang diinginkan yang nantinya akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi e-registration. Jumlah karakter user ID maksimal 20 digit. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol halaman selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi akun perusahaan. Setelah isian data pabrik tampil sempurna, pilih nama pabrik. Masukkan alamat lengkap pabrik tanpa nama kabupaten atau kota dan nama provinsi.
Kemudian pilih provinsi dan pilih kabupaten atau kota. Kemudian masukkan tanggal terbit izin usaha industri. Masukkan tanggal berakhir izin usaha industri jika ada. Apabila memiliki pabrik lebih dari satu, klik tombol plus dan masukkan data pabrik berikutnya. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol halaman selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi akun perusahaan. Setelah isian halaman data jenis pangan untuk pabrik tampil sempurna, masukkan jenis pangan yang tercantum di izin usaha industri. Kemudian masukkan jenis pangan sesuai PSB. Sebagai informasi, PSB adalah hasil pemeriksaan sarana produksi atau distribusi yang diterbitkan oleh balai atau balai POM setempat berdasarkan hasil audit yang dilakukan di sarana tersebut. Selanjutnya, untuk memudahkan pelanggan menentukan jenis pangan sesuai PSB, klik tombol info. Lalu akan muncul halaman daftar lengkap jenis pangan berikut kategorinya setelah mengetahui jenis pangan yang sesuai. Pilih jenis pangan sesuai PSB yang sudah terdaftar. Masukkan tanggal pemeriksaan yang terakhir. Apabila memiliki jenis pangan lebih dari satu, klik tombol plus dan masukkan data jenis pangan berikutnya. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol halaman selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi akun perusahaan. Setelah upload file dokumen yang dipersyaratkan tampil sempurna, klik tombol browser untuk memilih file yang akan diupload. Ukuran maksimal untuk masing-masing file adalah 5 megabit. Dan nama file hendaknya disesuaikan dengan jenis dokumennya. Setelah memilih file yang akan diupload, klik tombol open. Klik tombol OK untuk memulai proses upload file. Ulangi proses ini sampai semua dokumen yang dipersyaratkan terupload semua. Sesuaikan pilihan filenya dengan jenis dokumennya dan perhatikan ukuran filenya. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol selesai untuk mengakhiri proses pendaftaran akun perusahaan. Tahapan selanjutnya, perusahaan menyampaikan dan mengirimkan dokumen dalam bentuk hard copy untuk proses verifikasi meliputi MPWP, pemeriksaan sarana oleh Balai POM setempat, izin usaha industri atau tanda daftar industri lengkap untuk produk dalam negeri, akte notaris, surat izin usaha perdagangan untuk produk luar negeri, dan surat kerjasama untuk maklon. Silakan menunggu email hasil verifikasi data registrasi oleh petugas. Setelah proses verifikasi data registrasi perusahaan telah selesai, email akan secara otomatis dikirim ke alamat email yang sudah didaftarkan. Buka email yang sudah diterima untuk mengetahui apakah registrasi akun perusahaan disetujui atau ditolak oleh petugas. Apabila registrasi perusahaan disetujui, email yang akan diterima akan berisi data user ID beserta password yang bisa langsung digunakan untuk login ke dalam aplikasi e-registration. Pendaftaran produk. Buka halaman utama atau halaman login aplikasi e-registration. Masukkan user ID, password, dan CAPTCHA, kemudian klik tombol login. Apabila proses login berhasil, pendaftar akan masuk ke halaman utama khusus untuk pendaftar. Segera lakukan perubahan password setelah login. Untuk pertama kali untuk mengubah password, pilih menu daftar user, pilih submenu, ubah data pribadi, dan klik submenu password login. Masukkan password lama atau password yang masih aktif sekarang. Masukkan kembali password baru yang diinginkan, klik tombol ubah. Untuk memulai registrasi produk, klik menu registrasi, pilih submenu pengajuan dokumen dan klik submenu baru. Perhatikan, dalam pengisian aplikasi e-registration, setiap item atau pertanyaan yang bertanda bintang wajib diisi. Jika tidak, maka proses tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah halaman registrasi produk tampil sempurna, pilihan kedeputian akan otomatis terpilih deputi 3. Kemudian pilih jenis produk, makanan, atau minuman. Pilih klasifikasi produk dari daftar yang tersedia dan pilih proses tertentu sesuai dengan jenis produk yang didaftarkan. Pilih status produk yang akan diregistrasi dari daftar yang tersedia. Pilih nama pabrik yang memproduksi dari daftar yang tersedia.
Pilih kode jenis pangan dari daftar jenis pangan yang dimiliki oleh pabrik yang dipilih. Pilih nama jenis pangan sesuai dengan kategori pangan dari daftar yang tersedia. Masukkan nama jenis pangan yang akan tercetak di surat tujuan pendaftaran pada kolom nama jenis sesuai SPP dan masukkan nama dagang produk pangan. Kemudian pilih jenis kemasan dari produk pangan. Masukkan berat atau isi bersih dari produk pangan berikut jenis satuannya. Perhatikan bentuk sediaan produk, apakah padat, cair, atau semi padat dalam memilih jenis satuan berat atau isi bersih. Apabila berat atau isi bersih produk pangan lebih dari 1, klik tombol plus dan masukkan berat atau isi bersih berikutnya. Masukkan uraian produk yang akan tercetak di surat persetujuan pendaftaran. Pilih print out SPP yang diinginkan sesuai pilihan yang ada. Klik informasi nilai gizi jika produk ingin atau wajib mencantumkan tabel informasi nilai gizi pada label. Perhatikan isi kolom takaran saji pada bagian bawah kolom berat atau isi bersih. Klik klaim produk jika produk ingin mencantumkan tabel klaim gizi pada label. Perhatikan pada saat memilih klaim produk, secara otomatis kotak informasi nilai gizi atau ING tercentang karena produk berklaim termasuk yang wajib mencentangkan tabel informasi nilai gizi. Kemudian isi kolom takaran saji pada bagian bawah kolom berat atau isi bersih dan kolom lemak total, lemak jenuh, kolesterol dan natrium sesuai hasil analisa. Pada saat pengisian hasil analisa, perhatikan satuan ujinya. Kolom keterangan dapat diisi dengan informasi tambahan mengenai produk pangan. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik pernyataan tanggung jawab perusahaan dan klik tombol simpan untuk melanjutkan proses registrasi produk. Setelah data produk pangan berhasil disimpan, selanjutnya akan muncul halaman isian data komposisi. Masukkan dan pilih nama bahannya. Masukkan angka persentasi dari komposisi jika ada. Pilih jenis bahan, bahan baku atau bahan tambahan pangan. Untuk bahan yang berasal dari hewan atau nabati, pilih asal bahan. Untuk bahan yang tertentu yang memerlukan penjelasan asal negara, seperti susu dan hasil olahnya, amonium bikarbonat, dan tepung telur, masukkan dan pilih negara asal. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol simpan untuk menyimpan data komposisi. Masukkan kembali data komposisi jika data komposisinya lebih dari 1. Setelah semua data komposisi berhasil disimpan, klik tombol hasil analisa untuk melanjutkan proses registrasi produk. Masukkan hasil analisa sesuai dengan hasil analisa yang diupload dengan cara pilih tanda terlebih dahulu, lalu diisi angkanya. Perhatikan, pengisian angka desimal harus menggunakan tanda titik. Masukkan dan pilih nama BTP sesuai dengan bahan tambahan pangan yang digunakan pada komposisi. Masukkan nilai sesuai dengan hasil analisa yang diupload. Perhatikan, kesamaan satuan uji pada hasil analisa. Apabila menggunakan BTP lebih dari 1, klik tombol plus dan masukkan BTP berikutnya. Setelah semua data komposisi berhasil disimpan, klik tombol preview untuk melanjutkan proses registrasi produk. Namun, jika produk mengklik informasi nilai gizi ING, untuk melanjutkan klik tombol informasi nilai gizi. Masukkan nilai gizi sesuai dengan hasil analisa yang diupload. Setelah semua data berhasil disimpan, klik tombol klaim produk. Jika produk mencantumkan klaim gizi, klik klaim yang diinginkan dan memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka klaim akan ditolak langsung oleh sistem dan harus segera diubah jika ingin melanjutkan proses registrasi. Setelah semua data berhasil disimpan, klik tombol preview untuk melanjutkan proses upload data file pendukung. Selanjutnya akan muncul halaman preview dokumen registrasi yang sudah di-entry. Kemudian upload file data dokumen pendukung yang dipersyaratkan dengan mengklik tombol browse. Untuk produk dalam negeri yang di-upload adalah dan untuk produk luar negeri adalah
Data yang diupload untuk pendaftaran produk pangan olahan melalui e-reg. Kemudian pilih file yang akan diupload. Ukuran maksimal untuk masing-masing file adalah 5 MB. Dan nama file hendaknya disesuaikan dengan jenis dokumennya. Setelah semua file data dokumen yang dipersyaratkan sudah diupload, selanjutnya pilih proses yang tersedia. Masukkan catatan yang nantinya akan disampaikan ke verifikator. Kemudian klik tombol proses untuk mengirim data dokumen registrasi produk ke verifikator. Setelah dokumen registrasi produk berhasil diproses, dokumen registrasi produk akan muncul di daftar dokumen terkirim. Selanjutnya perusahaan menyampaikan dokumen yang harus disampaikan untuk proses verifikasi. Pantau status registrasi dari dokumen registrasi produk terkirim. Setelah dokumen registrasi disetujui oleh verifikator, status registrasi dari dokumen registrasi produk akan berubah menjadi pendaftar pembayaran SPB atau HPR. Sebagai informasi, SPB adalah surat perintah bayar yang dikeluarkan terhadap proses pendaftaran yang diajukan sesuai PNBP yang telah ditetapkan. Untuk mencetak surat perintah bayar atau SPB, pilih menu registrasi, kemudian pilih SPB. Klik dokumen registrasi produk, lalu klik print SPB. Pada kotak, pilih proses untuk mencetak surat perintah bayar. SPB dicetak dan dibayarkan melalui bank. Dengan proses e-payment, pembayaran biaya registrasi pangan olahan dilakukan dengan menyebutkan atau mengisikan billing ID melalui teller atau e-banking corporate Bank Negara Indonesia atau BNI. Jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan surat perintah bayar atau SPB yang sudah diterbitkan biaya administrasi bank. Perhatikan, masa berlaku SPB adalah 10 hari sejak diterbitkan dan jika batas waktu terlampaui, maka pendaftaran akan tertolak oleh sistem. Untuk itu, segeralah dilakukan pembayaran segera setelah SPB diterbitkan. Setelah dilakukan pembayaran, hard copy hasil analisa dari surat pernyataan agar segera diserahkan ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Kemudian evaluasi lebih lanjut akan dilakukan oleh evaluator, dilanjutkan verifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Subdit serta validasi oleh Direktur, Deputi, Kepala Badan POM. Hasil keputusan penilaian dapat berupa 1. Permintaan data tambahan jika dokumen mengalami kekurangan data. 2. Penolakan jika dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan 3. Persetujuan jika seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap. Pantau status registrasi dan dokumen registrasi produk yang telah terkirim. Dan jika status telah berubah menjadi admin loket, SPP siap diambil. Dengan demikian, surat izin edar sudah dapat diambil dengan menyerahkan rancangan label yang telah ditandatangani oleh Kasubdit sebanyak 2 lembar. Oh, ternyata mudah ya daftarkan produk kita secara online di Badan POM. Tentu sangat mudah. Tapi masa berlaku izin edarnya berapa lama sih? Masa berlaku izin edar adalah 5 tahun. Setelah habis, Mbak harus mendaftarkannya kembali. Kalau tidak, produk Mbak tidak boleh diproduksi lagi. Oh, sekarang saya sudah benar-benar jelas. Saya akan menyiapkan dokumen secara lengkap serta biaya untuk daftarkan produk saya supaya sah dan legal dan bisa bersaing di pasar global. Untuk masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas, daftarkanlah produk pangan Anda di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau bisa online, kenapa mesti datang?